Piala Dunia 2022 menjadi panggung pembelajaran besar bagi banyak negara. Salah satunya, Kanada. Datang dengan skuad muda, penuh energi, dan semangat menyerang, Kanada berharap menciptakan kejutan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kalah 0-1 dari Belgia. Kalah telak 1-4 dari Kroasia. Dan kalah 1-2 dari Maroko. 3 pertandingan, 3 kekalahan. Dan yang menarik, Kanada tidak selalu kalah dalam permainan. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya salah? Dan yang lebih penting bagi kita, apakah tipe pelatih seperti John Herdman cocok untuk timnas Indonesia? Yakub Sayuri masih di kotak penalti. Yakub Sayuri dan gol! Akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Direbut kembali bola oleh Nathan. Nathan kepada Tom. Tom kali ini. Oh, ini dia 3 lawan 3. Tom. Di laga pertama melawan Belgia, Kanada tampil tanpa rasa takut. Mereka menekan tinggi, mereka berani duel, mereka bahkan menciptakan lebih banyak peluang. Kanada mendapat penalti, sebuah momen emas yang seharusnya bisa mengubah arah pertandingan. Tapi penalti itu gagal. Dan di Piala Dunia, satu momen yang terbuang bisa menentukan segalanya. Belgia tidak dominan, tapi mereka sabar. Mereka menunggu celah. Satu umpan panjang, satu kesalahan posisi, dan gol tercipta. Disinilah terlihat masalah pertama John Herdman. Terlalu percaya bahwa intensitas dan keberanian akan cukup. Padahal di level tertinggi, yang menang bukan yang paling berani, tapi yang paling efisien. Melawan Kroasia, Kanada bahkan unggul cepat. Gol Alphonso Davies membuat sejarah. Gol pertama Kanada di Piala Dunia. Tapi setelah itu, semuanya berubah. Kroasia tidak panik. Mereka memperlambat tempo. Mereka mengontrol lini tengah. Pressing Kanada dipatahkan dengan satu sentuhan. Ruang di belakang lini pertahanan terbuka lebar. Dan satu persatu, gol Kroasia pun masuk. 4 gol. 4 pelajaran. Ini bukan soal fisik. Bukan soal semangat. Ini soal kontrol, pengalaman, dan manajemen risiko. Herdman tetap memaksa garis tinggi, tetap bermain terbuka, meski jelas kalah kualitas di tengah. Dan Kroasia menghukum setiap kesalahan. Laga terakhir melawan Maroko seharusnya jadi kesempatan terakhir Kanada. Namun kesalahan kembali terjadi, bahkan sejak menit awal. Build up ceroboh, tekanan tidak diantisipasi, dan gol cepat tercipta. Maroko tidak mendominasi permainan, tapi mereka disiplin, mereka rapi, mereka tahu kapan bertahan dan kapan menyerang. Kanada menguasai bola, tapi tidak menguasai pertandingan. Sekali lagi, energi besar tidak diimbangi kontrol. Dan 3 pertandingan ini menunjukkan pola yang sama. Berani, menyerang, tapi rapuh. Dari 3 laga ini, kita bisa menarik kesimpulan jelas tentang John Herdman. Pertama, terlalu idealis dan agresif. High press diterapkan ke semua lawan, tanpa kompromi. Kedua, transisi bertahan lemah. Begitu bola hilang, struktur runtuh. Ketiga, kurang adaptasi saat pertandingan berjalan. Pendekatan jarang berubah meski masalah sudah jelas. Keempat, ketergantungan pada pemain kunci. Saat Alphonso Davies dimatikan, kreativitas Kanada hilang. Herdman hebat membangun identitas. Tapi turnamen besar menuntut hal lain, pragmatisme. Sekarang mari kita bicara tentang Indonesia. Timnas Indonesia punya kecepatan, punya stamina, punya semangat juang luar biasa. Tapi kita juga tahu, transisi bertahan masih rapuh, disiplin posisi belum konsisten, mental belum stabil saat kebobolan. Jika Indonesia bermain terlalu terbuka, melawan Jepang, Korea, Australia, atau Iran, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Indonesia tidak punya margin kesalahan sebesar Kanada. Karena itu, pelatih ideal untuk Indonesia saat ini bukan yang paling berani, tapi yang paling realistis. Pelatih yang mengutamakan organisasi bertahan pressing selektif, transisi cepat,
adaptif terhadap lawan. Pendekatan ini terbukti efektif di Asia. Dan inilah mengapa pendekatan seperti Hervé Renard lebih masuk akal. Bukan karena indah, tapi karena sesuai dengan kondisi pemain Indonesia. Kesimpulannya jelas. John Herdman adalah pelatih pembangun fondasi. Tapi Indonesia saat ini butuh pelatih penjaga stabilitas. Karena di sepak bola Asia, yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling siap. Dan untuk timnas Indonesia, hasil adalah fondasi dari semua mimpi besar.